Selamat sore rekan dari Ponorogo ya. Ini kita akan kasih ilustrasi menghadapi blondos dengan mata pisau tingkat 1. Artinya kalau blondosnya itu tidak ekstrim, katakanlah sebesar ini katakanlah, atau yang lebih besar lagi daripada ini, itu menggunakan pisau triwing saja sudah masuk. Tapi ada pengecualian, jadi tidak sembarang triwing. Jadi kalau kita menghadapi formasi bronjol, kita jangan menggunakan pisau yang bersayap lebar atau lebih besar daripada 3 in. Nah, kita sebagai contoh, inilah pisau kita. Ini kalaupun hanya menghadapi kelas-kelas bronjol katakanlah, itu masih mampu. Kalau hanya sebesar inilah ya, sebesar ini. Ini kita buat segi 4 sayap. Ilustrasinya begini. Besar pipa ini 1,5 in. Ya, besar pipa ini 1,5 in. Dan soknya bisa dikatakan hampir 2 in lah. Kalau dia meninggalkan lubang, itu minimal lubang itu paling enggak 3 in. Nah, bagaimana kasus bronjol? Jadi begini. Ketika kita menemukan bronjol, ilustrasikan. Kalau kita itu semakin rapat ini, maka ketika ini parkir di sini, maka stang bor masih bisa bergerak. Nah, masih bisa bergerak. Jadi tidak begitu nyepit banget ya. Beda dengan sayapnya terlalu lebar. Ketika dia parkir di celah seperti ini, dia bisa mengakibatkan macet atau ngejim atau tidak bisa berputar. Sebagai contoh. Nah, jadi untuk mengatasi bronjol tingkat 1 artinya yang masih bisa itu hanya menggunakan ini saja sudah mampu sebetulnya. Kita lihat, ini aja sudah mampu. Dengan asumsi begini, ketika nanti ini namanya mata bor susupan. Mata bor susupan yaitu dia diusahakan menyusup dulu masuk ke bawah sampai bolong. Jadi dia akan melewati beberapa bronjol ke bawah. Masuk dulu karena dia kecil, makanya dia mampu untuk tembus ke bawah. Beda dengan ininya besar. Kita lihat jeda daripada lubang ini kan kecil sekali. Kita lihat. Jadi kalau ada bronjol di sini, dia tetap masih aman, masih bisa berputar ini. Nah, kalau ini sudah bolong tembus ke bawah melewati bronjol tadi, ya tembus. Biarkan bronjol yang di sini itu biarkan aja. Nanti ketika ini lewat ke atas, ditarik ke atas, bronjol itu akan turun. Nah, ketika turun, dia menemukan formasi tanah liat, tanah lempung atau tanah pasir, dia akan sembunyi sendiri. Beda dengan kita menggunakan mata bor yang bersayap 3, yang lebarnya segini, Gitu. Ketika ada bronjol, dia tidak mudah akan lepas, dia tidak mudah melingkar gitu, seperti itu. Itu untuk mengatasi bronjol tingkat 1. Jadi kita mengatasi bronjol yang semi ringan hanya pakai ini aja sudah mampu kita. Ini sudah kita pakai berulang-ulang kali. Dan ini kemarin udah pecah, nggak apa-apa, ini pecah. Nanti kita ganti, wajar menghadapi situasi batuan keras yang bronjol tapi masih utuh ini. Seperti itu loh. Ini hanya seperti aja. Jadi dibuat kecil saja ini. Namanya mata bor penyusup. Dia menyusup dulu. Di celah-celah brongkol itu menyusup dulu sambil membuat yang namanya lubang di bawah, gitu. Nah, ini lebih aman, lebih jarang nyepit, sekalipun dia nyepit masih bisa teratasi. Jadi kalau menghadapi bronjol, hindari menggunakan pisau yang lebih lebar atau lebih besar, atau menghadapi bronjol kita blondos atau brongkol itu menggunakan pisau yang bersayap lebar atau hanya bersayap 3 tapi lebar. Itu lebih riskan sekali. Kalau dia sampai parkir itu susah untuk lepas. Menurut ini sebagai contoh soal. Jadi biarkan dia, walaupun dia melewati bronjol gertak, biarkan terus, dia akan terus menyusup ke bawah, ya sampai menemukan tanah yang lunak, diangkat. Nah, bronjolnya yang di atas tadi, di atas ini, dia akan jatuh ke bawah. Kalau ini sudah bronjol, nanti disabet, dia akan nyelap ke daerah pasir atau daerah lempung. Itu untuk menghadapi itu yang tidak terlalu ekstrim. Kalau hanya seperti ini aja dilewati ini nggak ada masalah. Tapi kalau bronjolnya yang besar-besar dan itu bertumpuk, beda lagi pisaunya.
seperti itu. Selama ini masih mampu nggak masalah, tapi kita harus bijaksana kapan kita akan mengganti ini atau tidak, itu tergantung daripada sang pengepor tahu kapan mengganti atau tidaknya. Selama bisa diatasi saja nggak masalah gitu lur.